Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Gita Paramita dengan NIM 18143134530006. Jadi di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Amplifikasi in vitro dan in vivo fragment 0,4 kilobase Deluc mtDNA sampel forensik. Pengarang dari judul jurnal ini adalah Muhammad Asyari dan A. Syaifuddin Nur pada tahun 2006. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Deluc merupakan daerah pada DNA mitokondria atau mtDNA. Nah, pada tahun 1991, tingkat homologi urutan nukleotida fragmen 0,4 kilobase mtDNA digunakan untuk menentukan hubungan garis keturunan ibu atau yang sering disebut maternal antar individu, yang selanjutnya banyak digunakan untuk memecahkan kasus-kasus dalam bidang forensik. Contoh barang bukti organik pada kasus forensik itu misalnya helaian rambut, percikan darah yang kering dan kotor, serpian sel otot atau tetesan keringat, sehingga tidak mungkin dapat diidentifikasi secara konvensional. Oleh karena itu, proses pembuktian hubungan maternal dilaksanakan dengan identifikasi secara genetika yang melalui beberapa tahap, yaitu ekstraksi mtDNA dari sampel forensik, amplifikasi in vitro dengan metode PCR, amplifikasi in vivo dengan screening mtDNA dengan metode cloning, dan penentuan urutan nukleotida dengan metode sequencing. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan tahap awal, namun sangat penting untuk menentukan dari rangkaian proses identifikasi genetika dalam pembuktian kasus forensik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan hubungan maternal, yaitu dengan mengisolasi fragmen 0,4 kilobase mtDNA sampel forensik secara efektif dan aplikasinya dengan metode PCR dan cloning. Dalam penelitian ini, peneliti membagi 3 tahapan kerja dalam penelitian. Sampel yang digunakan itu dalam penelitian ini ada 3 sampel. Adapun tahapan yang pertama yaitu penyiapan template mtDNA. Di sini template-nya merupakan reaksi PCR yang diambil dari supernatan, yang merupakan gabungan dari pellet, buffer, dan DDH2O. Untuk tahapan yang kedua yaitu amplifikasi in vitro fragmen 0,4 kilobase mtDNA. Pada proses ini dilakukan PCR sebanyak 30 kali. Nah, konsentrasi DNA dihitung berdasarkan hasil perbandingan intensitas fluorens dari pita sampel dengan pita marker. Tahapan yang ketiga ada cloning. Di sini menggunakan kit PGEMT dan dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, ligasi fragmen hasil PCR ke dalam vektor PGEMT. Yang kedua, pembuatan sel komponen. Yang ketiga, transformasi sel inang dengan faktor plasmid rekombinan. Yang keempat, seleksi dan isolasi plasmid rekombinan. Yang berikutnya akan dibahas tentang hasil penelitian. Di sini peneliti membagi hasil penelitiannya dalam 3 bagian. Yang pertama, fragmen mtDNA hasil PCR. Di sini diperoleh fragmen mtDNA berukuran 400 pasang base atau 0,4 kilobase yang ditunjukkan oleh satu pita yang terletak di antara pita 517 dan 396 pasang base pada DNA standar. Yang kedua, sel rekombinan hasil cloning. Diperoleh koloni berwarna putih dan biru dengan perbandingan 2:1. Yang ketiga, identifikasi DNA plasmid. Hasil dari identifikasi DNA plasmid yaitu fragmen yang lebih dari 23 kilobase adalah DNA kromosom, sedangkan fragmen sekitar 2,1 kilobase diperkirakan adalah plasmid rekombinan yang masih dalam bentuk sirkuler. Yang berikutnya akan dibahas kelemahan penelitian yang terdapat dalam jurnal ini. Yang pertama, ada beberapa istilah yang kurang dijelaskan lebih rinci, sehingga agak susah untuk dipahami oleh pembaca. Yang kedua, ada beberapa singkatan yang tidak diperjelas terlebih dahulu. Jika ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini yang pertama, latar belakang sudah mengerucut ke permasalahan. Yang kedua, menjelaskan dengan baik tentang prosedur pemeriksaan yang sangat berguna untuk peneliti selanjutnya. Yang ketiga, bagian abstraknya sudah sesuai dengan hasil dan pembahasan di dalam jurnal. Baik, demikian tadi review jurnal dari saya. Semoga review jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dan terima kasih.